Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Peserta kuliah FHI yang berbahagia, kita bersyukur malam hari ini bisa bergabung di kuliah Formatif Institute mata kuliah Tazkiyatun Nafas. Semoga semua niat dan usaha kita diterima Allah SWT. Ustaz Afan, suaranya kecil, Ustaz. Suaranya kecil, sebentar. Agak menggema ya mungkin. Iya, betul. Semoga jelas ya, insya Allah ya. Jelas, bismillah. Agak dekat dengan jalan. Oh, Masya Allah. Iya, ini, sebelum kami sampaikan materi, ini memang nanti perlu dibicarakan dengan Bapak Ibu semua peserta kuliah, karena kondisinya mulai tampak agak longgar dan bisa offline. Apakah kita akan tetap online atau hybrid, sebagian yang offline, sebagian online. Malam hari, Ustadz. Itu nanti bisa dipikirkan. Oh iya. Karena FHI ini kan memang dulu emang konsepnya kan memang kuliah ya. Kuliah tetapi non formal, karena kita biar nggak ribet masalah perizinan. Dan mata kuliahnya juga banyak, 16. Sehingga ketika pernah saya sampaikan ke Al-Hikmah, kuliah di FHI itu 3 tahun, dianggap Al-Hikmah juga 3 tahun juga sama. Tinggal setengah tahun dapat S1. Karena mata kuliahnya udah hampir-hampir gitu. Nah, karena ini online, dan dalam rangka memudahkan, sehingga mulai tampak tidak ada perbedaan antara majelis sama FHI gitu. Nah, ini juga menjadi masukan kemarin didapat yayasan. Tapi intinya sebenarnya yang lebih mendalam, kemudian menggunakan prosedur kuliah itu di FHI. Maka nanti tampak kalau kita offline, entah gimana nanti, apa hybrid atau gimana, ada kelas offline-nya, tapi karena jamaah sudah banyak dari mana-mana, yang dari mana-mana itu online, jadi menyaksikan temannya yang offline, dapat materi. Itu juga bisa menjadi alternatif. Tempatnya bisa dipilih, bisa di Depok, Bintaro, di Blok M, atau di mana itu yang tempat yang selama ini sudah kita gunakan sebelum COVID. Tapi insya Allah nanti semua dipertimbangkan. Intinya kita ingin menghadirkan kuliah Tazkiyatun Nafas di FHI ini jadi sangat berbeda dan bermakna. Kembali ke materi, Al-Isyan itu terjemahan bahasanya itu melanggar. Nah, isyan sendiri itu bisa masuk di bab Tazkiyatun Nafas karena itu sikap mental, suka melanggar gitu. Bisa masuk ke adab dan akhlak karena itu ada tindakan nyatanya. Juga masuk di masalah hukum positif. Sehingga sekarang di dalam hukum positif itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya istilah al-isyan al-madani. Pelanggaran masyarakat sipil. Ya, ini melanggar tapi nggak menentang dengan cara yang keras. Itu namanya al-isyan al-madani. Kayak mogok atau apa saja itu namanya pelanggaran masyarakat sipil. Nah, kalau kita ingat sikap mukmin itu kan karena iman, maka akhirnya dia taat. Ya, salah satu sifatnya kan taat.
Atau sifat yang mengumpulkan semua hal ketaatan namanya takwa. Ya. Dan takwa itu atau taat itu letaknya di hati, bukan di mulut. Bukan di anggota badan. Karena anggota badan itu implementasi. Nah, lawannya takwa atau lawannya taat namanya isyan. Jadi kalau mukmin itu punya sikap apa itu? Takwa, takut, taat, loyal. Nah, kalau orang kafir itu maunya melanggar. Ada orang mukmin suka melanggar. Itu namanya sakit. Paham ya? Itu yang kita bahas. Secara istilah, al-isyan makna al-khuruju anit ta'a bitarki amrin au fi'li nahyin minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati awil batin. Isyan adalah keluar dari ketaatan baik dengan meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Baik berupa perkataan atau perbuatan yang tampak atau yang tidak tampak. Nah, kalau yang tampak, ya seperti misalnya tidak sholat atau mencuri. Yang tidak tampak, contohnya tidak syukur, itu melanggar kan? Perintahnya suruh syukur, nggak syukur. Jadi tidak bersyukur itu dua hal. Satu sisi tidak bersyukur itu juga masalah, satu sisi dia melanggar. Nah, yang akan menjadi titik kritis dari bahasan ihsan itu, terkadang ada jiwa itu senangnya melanggar. Kalau nggak melanggar itu nggak puas. Itu yang kemudian saya suka memberikan perhatian ke orang tua di dalam mendampingi anak-anaknya atau parenting, mengasuh anak-anaknya. Kan suka kalau di beberapa buku parenting itu kan tidak ada istilah melanggar ya. Yang ada anak kreatif. Contoh kalau anak naik meja itu bukan melanggar. Itu namanya kreatif. Saya ingatkan, kreatif sama melanggar itu dua hal berbeda. Kalau kreatif itu, dia punya inovasi di dalam koridor. Di luar koridor namanya melanggar. Yang jadi masalah dua. Terkadang belum keluar koridor, kita sudah anggap keluar koridor saking sempitnya ilmu kita. Atau saking inginnya inovasi, maka yang sudah melanggar koridor pun dianggap itu tidak melanggar koridor. Makanya perlu moderat. Contoh gini, contoh. Kalau ada anak teriak-teriak waktu sholat berkumandang di masjid, dia sedang menyusun lagu untuk besok karena dia mau perform, itu namanya melanggar, bukan kreatif. Atau lebih tepatnya kreatif yang mengandung unsur pelanggaran. Karena sebenarnya dia bisa teriak-teriak nanti setelah sholat selesai. Sama dengan anak ingin coret-coret. Kalau coret-coretnya itu di mana? Di dinding, itu namanya coret-coret yang mengandung pelanggaran. Mestinya di dinding yang disiapkan. Bukan di semua dinding. Dulu alhamdulillah sebelum ada perbaikan di parenting, itu nggak ada istilahnya anak melanggar. Yang ada anak yang nggak dipahami. Ya akhirnya mereka pada pusing kali ya ngadepin anaknya sendiri, akhirnya diperbaiki itu. Di buku-buku parenting itu. Akhirnya ada istilah, nah kalau mau coret-coret, di sini letaknya ya, tidak di sini. Tetap ada aturan. Karena kalau tidak ada aturan, dunia itu hancur. Peraturanlah yang membuat dunia ini berjalan baik. Man, kabar buruknya ada dua kutub ekstrim.
terkadang sesuatu yang belum dianggap pelanggar, saking sempitnya bapak ibunya. Yang kedua, saking liberalnya, yang sudah melanggar dianggap tidak melanggar. Nah, sehingga disinilah perlu komitmen keilmuan yang baik. Mana yang dianggap keluar dari taat, dan mana yang tidak keluar dari. Dan yang menarik, Bapak Ibu yang berbahagia, semua bentuk inovasi dan kreativitas itu, kalau dijalankan di area melanggar, itu tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena akan mengundang pelanggaran yang pihak yang dilanggar. Ada namanya aksi reaksi, kan? Contoh misalnya, saking kreatifnya, maka rumah tetanggamu itu kau kau pasangin pohon-pohon menjulang dari rumahmu. Karena memang indahnya harus begitu, masuk ke rumah tetanggamu. Kata dia, "Beh, indah ya?" "Indah apaan lo? Nak aja normal lo." Jadi justru akhirnya malah dirusak tadi. Hasil kreativitas yang katanya melanggar hak orang. Kembali ke materi. Nah, isyan itu salah satu kemungkinan yang muncul di hati mukmin untuk menentang perintah Allah. Setan akan mendorong kita menentang, bukan taat. Dasarnya ya'murukum bisu'. Ia memerintahkanmu keburukan. Jadi dia mendorong-dorong buruk, yakni melanggar. Itu yang dapat menjelaskan kenapa kalau ada ketaatan itu malas. Dan kalau ada kemaksiatan itu semangat. Makanya kalau kemudian posisi hati belum pada posisi yang taat, maka disebut dengan nafsu, nafas, amarah. yakni nafsu yang masih suka melanggar, isyan. Nah, sementara kalau nafsunya sudah suka taat namanya mutmainnah. Nah, bahasan isyan ini erat sekali dengan kaitannya dengan nafas, karena memang nafas, jiwa, syahwat itu kan satu paketan. Di sini salah satu yang perlu dapatkan perhatian adalah jangan sampai kita merasa ketika kita melanggar itu hanya dilihat dari pelanggaran dohirnya. Karena tidak ada pelanggaran dohir tanpa ada pelanggaran hati. Contoh, orang tidak sholat. Itu bukan berarti sekedar tidak sholat. Di hatinya berarti emang tidak mau sholat, kan? Atau malas sholat. Kan orang tidak sholat itu kan karena tidak mau sholat atau malas sholat, kan? Itu yang ada di hatinya. Sehingga faktanya menjadi tidak sholat. Nah itu kalau kemudian menjalar kemana-mana, kan berarti menjadi perkara. Kalau antum ingat ada hadis Nabi terkaitannya dengan akhlak ya. Itu kan al-mu'minu alifun ma'lum. Mukmin itu jinak, taat, loyal. La ulfa liman la imana lahu. La imana liman la ulfa lahu. Tidak ada iman bagi yang tidak jinak, nggak loyal, nggak taat. Jadi Kak Mukmin itu memang orangnya taat gitu. Disuruh apa? Ya, disuruh ya. Suruh sholat ya sholat. Suruh kerja ya kerja. Gitu. Suruh nikah ya nikah. Suruh tidur ya tidur. Nah, kalau orang yang tidak beriman itu mau melanggar. Bayangin aja. Suruh makan duduk, dia makan berdiri. Ya kan? Suruh buang air jongkok, dia duduk. Loh, balik-balik kan? Suruh buang air jongkok, dia duduk. Suruh buang air jongkok, dia berdiri. Ya. Suruh nikah, dia maunya tidak nikah. Nah,
Suruh makan yang halal, dia cari yang haram. Benar kan? Maunya itu melanggar. Jadi kalau nggak melanggar nggak enak. Kenapa? Karena gurunya satu, setan. Jadi kalau melanggar itu puas gitu. Nah itu yang kemudian perlu diwaspadai anak-anak remaja itu. Itu kan para psikolog juga mengatakan dia sedang senang-senangnya melanggar. Kalau melanggar itu puas. Jadi kalau melihat bapak ibunya pusing, dia itu bahagia. Nah itu perlu mendapatkan elaborasi yang baik. Jangan sampai kita akhirnya merasa itu fine-fine aja. Itu enggak, itu pelanggaran. Cuman memang dia sedang menuju proses ketaatan. Ya gitu. Tapi itu proses pelanggaran, bukan berarti nggak melanggar. Dan itu jadi orang hebat nggak harus melanggar. Kenapa coba? Nah itu Abu Bakar nggak pernah melanggar, jadi orang hebat. Kan terkadang ada semacam asumsi ya. Anak-anak hebat itu biasanya kalau kecil pada badung-badung. Nggak harus. Ada yang waktu kecil nggak badung hebat, ada yang badung hebat. Gitu. Jadi nggak harus badung gitu, nggak harus. Gitu. Tapi kalau udah badung ya harus hebat, udah badung nggak hebat. Ya. Aneh, udah badung lo ya harus hebat lah. Oke ya, silakan kalau ada pertanyaan, Fadhil. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk paparan awal di kuliah Tazkiyatun Nafs kita tentang Al-Isyan ini. Saya jadi merasa ini bahasan yang sangat berat dan agak mesem-mesem juga ya, karena mentertawakan diri sendiri mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan juga. Baik, kepada peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang ingin ditanyakan dari paparan awal materi kita malam hari ini, disilakan bisa raise hand bertanya langsung maupun di chat room. Bagi yang menyimak melalui YouTube bisa menuliskan pertanyaannya di live chat. Disilakan, saya cek di layar Zoom dulu Ustadz, sebentar. Layar 1, 2, 3. Belum ada yang raise hand dan saya cek di chat room. Belum ada pertanyaan, mungkin masih menyimak. Tafadol untuk dilanjutkan Ustadz. Nah di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ya. Ini salah satu dasar utama dari bab ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Ini dasar yang utama. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di tengah kalian ada Rasul Allah. Seandainya kalian taat, lau yuti'ukum fi katsirin amr, seandainya ia itu mengikuti kalian di banyak perkara, la anittum, kalian yang nanti akan susah, akan celaka. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah cintakan kepada kalian iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiaskan iman di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah bencikan kepada kalian itu kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka orang yang dalam petunjuk. Jadi hubungan dengan Rasul itu Allah tegaskan. Kalau Rasul mengikuti kalian, kalian yang akan susah. Tapi Allah berikan karunia mukmin justru dicintakan oleh Allah untuk taat, untuk beriman, dihias-hiaskan itu di hati, dan Allah buat mereka itu benci kekafiran, kefasikan dan jadi nggak suka melanggar, emang nggak suka. Mukmin itu sukanya taat, suka beriman. Makanya kalau kau suka melanggar, nah ini sakit. Paham ya? Kau suka melanggar, itu sakit. Jangan merasa bangga. Wah, langgar, gampang taubat.
Sakit loh melanggar kok senang. Itu kan kayak bocah berhasil melanggar, kemudian kejar sama polisi, polisinya dipret-pretin, kan sering kayak gitu ya. Anak-anak motor tuh, dia tahu, dia motornya cc gede, melanggar depan polisi, polisi ngejar, dikempretin sama dia. Seneng banget, puas gitu. Itu sakit. Gitu. Oke ya, ini betapa jelasnya Allah memberikan karunia kepada mukmin itu cinta kepada iman dan benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, ini salah satu memang dasar di ayat tentang masalah ini. Oleh karena itu, kita kan juga diajarkan dari ayat tadi doa yang akhirnya terkenal. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan hiaskan iman itu di hati kami. Ya Allah, bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang dapat. Ya. Pertanyaan berikutnya. Dari mana ini hati atau jiwa ini kena masalah ini? Lebih tepatnya, kok suka melanggar? Ya. Dari mana nih awal mualanya? Yang pertama, kita langsung ke konteks orang beriman ya. Kalau orang kafir mau dibiarin aja. Yang pertama, setelah orang ini beriman, enggak dibina imannya. Ibarat gini. Kalau aslinya benih iman itu ditanam, maka pohon iman itu akan runut ke atas. Ke atas, berbuah, berbuah, berbuah. Karena benih iman ini enggak dirawat, maka benihnya mengkok, belok ke kiri, akhirnya sampai nyebrang jalan. Antum perhatikan kalau Anda masuk hutan, itu kan ada pohon yang lurus. Terus ada pohon yang nyamping. Antum teliti, biasanya pohon yang begitu itu dulu entah itu tumbang, entah gimana, keterusan. Ya akhirnya nyebrang aja, udah kadung jadi gede. Karena ada yang gede itu biasanya melewat. Oh ini pernah tumbang dulu. Dan seterusnya. Ketika seorang manusia itu akhirnya menjadi beriman. Ini menimpa siapapun. Katakan mu'alaf beriman. Tapi kok imannya nggak ditumbuhkan, ya udah tetap melanggar. Sebelum saya pernah ketemu seorang mu'alaf dari Eropa, saya nggak perlu sebutkan negaranya dan orangnya. Saya itu punya anggapan, setiap mu'alaf itu komitmennya tinggi. Apalagi Eropa ya, logik. Tapi ternyata tidak semua mu'alaf itu langsung melejit Islam. Ada yang mu'alaf dan nggak tumbuh-tumbuh. Ya udah beriman, tapi ya sholat belum, hijab belum, apa belum. Ya masih dengan makan yang haram-haram. Itu imannya nggak ditumbuhkan. Sama dengan kita dari kecil mungkin beriman, tapi nggak ditumbuhkan. Nggak tolabul ilmi, nggak bersama orang toleh, ya udah. Lama-lama ya bisa aja akhirnya melanggar. Dan tidak merasa melanggar itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, bisa jadi sebabnya adalah al-jahl. Ada orang melanggar itu karena dia emang nggak tahu kalau itu melanggar. Dan dia suka melanggar karena bagi dia itu bukan pelanggaran. Itu suka menimpa di masalah bid'ah dan seterusnya. Karena bab ilmu.
Itu yang hadis Nabi yang terkenal itu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Ya berarti kalau tidak dikehendaki baik, ya berarti nggak paham agamanya. Maka siapa yang berkesempatan memahami agama, maka bersyukurlah. Itu bisa jadi tanda dari Allah. Allah kehendaki kau jadi orang baik. Makanya Allah pahamkan engkau tentang agamanya. Ya, semoga kajian kita ini di kuliah baik menjadi bagian dari cara Allah membuat kita paham agama. Dan semoga akhirnya kita lebih suka kepada ketaatan, bukan pelanggar. Ya, sebab kedua namanya apa? Al-jahl atau kebodohan. Yang ketiga, salah satu sebab isyan itu adalah ini bukan sebab awal ya, sebab awal. Jadi sebab ini ada yang menjadi awalnya gitu, tapi juga menjadi sebab kesekian. Itu adalah makulat muharramah, makan haram. Jadi ceritanya gini, makan haram itu melanggar, ya. Tapi makan haram itu menyebabkan orang suka melanggar. Itu maksud saya yang poin kedua itu. Para ulama mengatakan begini, kalau engkau lihat anakmu kok tidak taat beragama, misalnya sholat tidak tegak, suka kalau di daerah santri itu nggak mau ngaji, sukanya dan istilahnya suka dangdutan sambil mabuk-mabuk, misalnya kayak gitu kan. Sebelum kau marahi anak, coba kau kasih makan anakmu apa? Gitu. Karena makanan haram itu akan mendorong orangnya ke perkara haram. Kalau makanan halal mendorong orangnya ke tempat halal. Jadi makanan itu kan jadi darah. Darah ngalir ke hati. Ya udah kira-kira kalau dibuat ilustrasi begini. Jadi makulat muharramah itu membuat orang akhirnya suka melanggar, suka maksiat. Termasuk ini sudah akibat yang kesekian ya, yang mendorong terjadinya orang suka melanggar itu termasuk adalah pergaulan yang tidak baik atau pergaulan di tengah orang-orang ahli maksiat. Begitu orang bergaul, yang awalnya taat, ya jadi maksiat, ketularan. Kabar buruknya, nularnya ahli maksiat untuk membuat orang maksiat, itu lebih cepat daripada nularnya orang taat membuat orang lain menjadi suka taat. Cuma 4 orang maksiat. Mau dibilang vital. Jadi 4 ini kira-kira menjadi sebab, 2 itu yang menjadi pemicu pertama, yang 2 itu menjadi sebab penerus. Ya, pertama karena imannya nggak dibina dengan proses pembinaan iman. Kedua karena jahil. Ya, ketiga karena makulat muharramah. Ketiga karena pergaulan atau lingkungan yang di tengah ahlu maksiat. Makanya kalau kita belajar di tasawuf atau tarekat itu paling antipati ketemu orang ahlu maksiat, terutama masih awal-awal pembelajaran. Bukan berarti kita akhirnya tidak mau mendakwai, enggak, karena kita khawatir dengan diri kita, karena akan nular. Apa aja jadi nular, naudzubillah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap ini atau karakter ini harus mendapatkan perhatian dalam bentuk perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga sikap ini atau mungkin dengan bahasa lain penyakit ini nggak muncul, atau kalau muncul nggak berkembang lama, kembali sehat. Makanya kalau kemudian 1-2 kali kemaksiatan kok tidak segera ditaubati, itu memicu kemaksiatan berikutnya. Itu disebut dengan
sebagaimana taat memicu ketaatan berikutnya, maksiat memicu kemaksiatan berikutnya. Terutama maksiat-maksiat besar kayak minum. Kalau orang udah minum, pasti ke sebelahnya ke arah judi. Sebelahnya kemudian ke sebelah ke kait hubungan dengan orang yang nggak benar. Kemudian bisa jadi sampai ke level bertengkar di tempat mabuk dan minuman itu. Jadi udah jadi kemana-mana. Naudzubillah. Oke ya. Sebelum kita bahas tentang bagaimana akhirnya menyelesaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair Ustadz. Untuk materi kuliah kita tadi sudah agak mendalam. Ini ada Pak Indro yang sudah raise hand untuk bertanya langsung. Disilakan kepada Pak Indro. Ya, terima kasih Win. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat Ustaz. Amin, 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 amin. Ustaz, menyimak tadi tentang kecenderungan kita mengerjakan kemaksiatan Ustaz ya. Kalau pahami bahwa manusia ini kan tercipta dari dua unsur, yaitu unsur roh dan unsur jasmani ya. Sehingga jiwa manusia itu nafsu itu kan terdiri dari unsur rohani yang mengajak kita selalu kepada kemuliaan, dan jasmani yang selalu mendorong kita kan turun ke bumi ya. Jadi dorongan-dorongan kebutuhan-kebutuhan jasmani ini, sebagaimana juga binatang itu kan sepertinya mengikuti apa maunya jasmani ini, apa yang diinginkan jasmani itu, dengan dilihat, mendengar apa itu kan jasmani mendorong mengerjakan apa yang diinginkan, keinginan syahwatnya, seleranya itu Ustaz ya. Nah kalau ini dibiarkan terus, karena manusia itu tumbuh dari kecil sampai besar kan hanya memuaskan kebutuhan jasmani. Nah, inilah yang mendorong kan, padahal Allah dan agama itu kan mengajak kepada nilai-nilai yang tidak hanya sekedar itu, tapi lebih mulia lagi. Nah, kalau itu kan hanya bisa didapatkan dari informasi ya Ustaz ya, informasi luar, artinya ilmu agama itu ya. Nah, kalau kita tidak ada informasi luar tentang agama itu, sehingga kan kita hidup itu seperti menuruti kemauan jasmani aja kan. Nah, hingga membawa kita kepada maksiat Ustaz ya. Nah, padahal kita dapat informasi agama pun itu juga, kita untuk mengerjakannya pun tidak semudah itu juga, karena harus ada semangat, harus ada kerja keras, harus ada dukungan sekeliling segala macam Ustaz ya. Jadi kalau sekarang itu untuk kita bisa benar menghindari maksiat, jadi ilmu atau informasi yang benar dari agama itu menjadi kunci utama Ustaz ya, supaya kita tahu bahwa hidup ini kemana sih, keinginan badan itu harus dikemanain sih gitu loh. Kira-kira gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar gitu Pak, benar. Yang pertama emang semua berawal dari ilmu. Makanya paling gampang tuh dengan segala kerumitan. Asal rajin thalabul ilmi, insya Allah itu peluang benar itu besar. Dan kalaupun keluar anitoah ya, menjadi suka mulai maksiat itu nggak lama gitu, akan balik lagi, karena kan dia kecas lagi. Yang kedua, emang taat itu tantangannya berat, makanya pahalanya gede. Itu yang aku coba menyebabkan taat itu demikian besar pahalanya. Emang susah kan taat itu, wajib ikhlas, cocok sama sunnah Nabi. Lah kalau isyan kan nggak perlu ikhlas, nggak perlu cocok, udah ngelanggar aja dah. Jadi untuk membuat pohon itu lurus perlu dijaga kan. Tapi kalau tidak lurus terserah mau miring kanan, miring kiri, mau ambruk, itu mau nggak usah udah jadi otomatis. Jadi itu salah satu hal yang perlu menjadi PR tantangan kita semua, dan perjalanan kita sepanjang hayat itu ya proses menuju itu. Jaga ketaatan, jangan sampai melanggar. Apalagi melanggarnya itu sampai menjadi sifat hati ya, suka melanggar. Kalau nggak melanggar itu nggak puas gitu. Wah, itu ya. Kalau bahasa di lapangan, kalau nggak godain pegawai baru,
nggak puas. Itu udah sakit tuh sebenarnya. Kadang-kadang. Dulu ini hanya cerita kecil ya. Dulu ada di dekat saya, di pondok saya itu ada bapak-bapak. Sukanya itu nguber santri perempuan. Tapi bukan untuk diapain. Sengaja aja bikin supaya anak-anak itu jejeritan gitu. Itu kan namanya, itu kan udah kelakuan ya. Jadi kalau ada dia itu, santri perempuan itu diuber-uber sama dia, sengaja diuber-uber. Kan emang nggak boleh nyentuh kan, sengaja. Gitu. Nah itu namanya kan. Nah itu masuk ke kelakuan bener, bukan cuma bercanda. Itu sakit. Jadi kalau pulang dari kantor nggak minum, itu nggak puas, sakit. Alhamdulillah. Tapi kalau orang taat habis pulang kantor, ya udah ngaji atau pulang, ya udah, gitu. Ya udah, ya umumnya ya emang hidupnya taat. Gitu. Yang satu hidupnya melanggar ma'ruf. Dan kabar baiknya, ini menarik. Orang yang ingin taat, Allah akan bantu dia taat. Dan yang ingin maksiat, Allah juga tidak tahan. Dia ingin maksiat, ya sudah. Tapi khusus yang mau maksiat, yang mau taat, Allah bantu, Allah mudahkan. Misalnya ya Allah, aku nggak mau itu kerja di tempat yang haram. Dari awal, insya Allah dapatnya kerja halal. Tapi kalau dari awal ya Allah, aku mau kerja penting banyak, halal haram terserah dah. Ya udah. Dari dulu nggak ingin taat kok. Orang milih makan, ya Allah pokoknya aku mau yang halal gitu. Jangan sampai ya, nanti itu ketemunya pasti yang bagus-bagus. Tapi kalau nggak punya mental gitu, udahlah. Kalau ketemu yang haram, beneran lah. Biar pernah nyoba-nyoba. Udah itu. Kalau ke Singapura, nggak punya niat halal. Nanti kan ketemu yang haram tuh kali. Coba aja kalau mau. Masuk ke Singapura, jangan punya niat, aku pokoknya harus makan yang halal. Nanti pasti ketemu yang enggak bisa. Tapi kalau ingin halal, nanti Allah mudahkan. Di pesawatnya ditawari yang halal. Ini cerita nyata ya, tambahan materi. Jadi ada beberapa anak muda pulang dari kampusnya yang, nah itu satunya itu ya karena dia memang mahasiswa dari kampus Islam, dia pakai baju-baju Muslim. Di pesawat umum yang bukan Garuda. Nah ada yang nggak mau kayak gitu, bener. Yang menggunakan tadi ditawar makanan Islam. Yang tadi dikasih makanan biasa. Jadi ini bab masalah kayak gini itu di lapangan ada bantuan dari Allah. Kalau kau ingin yang taat, Allah akan permudah kau taat. Dasarnya alladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Makanya perlu dibangun, ya Allah aku ingin taat. Jangan ya Allah kayak maksiat itu seru kali ya. Enggak gitu. Padahal kalau ada pertanyaan, silakan. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Pak Indro ya tadi ya, masih berlanjut. Selanjutnya untuk peserta kuliah lain yang bila ada pertanyaan silakan disampaikan via chatroom maupun raise hand. Saya bacakan pertanyaan di chatroom Ustadz dari Ibu Min Rianingsih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mana yang lebih kuat untuk memberikan sanksi pada pelanggar, yaitu dengan sanksi hukum, sanksi sosial, atau sanksi hukum Allah? Mana yang lebih kuat efek jerahnya mungkin ini yang dimaksudnya? Tafadhol Ustaz. Tafadhol. Ya, kalau efek jerah itu pertama dilihat dari kadar pelanggarannya. Terus yang kedua dilihat dari subjeknya, pelakunya. Apakah dia melanggar itu kesengajaan atau tidak sengaja. Kalau dalam bahasa lain itu ada motif enggak?
Nah, yang kita bahas itu motif maksiat itu, karena kan bab tazkiyatun nafas kan. Itu yang perlu diselesaikan. Kalau melanggar tanpa ingin melanggar, berarti sebenarnya itu accident misalnya. Yang ketiga adalah konteks pelanggarannya dan bobot pelanggarannya. Sehingga masing-masing bisa diukur. Oh, ini baiknya ditegakkan hukum, baiknya dinasihati. Nah, itu perlu ditimbang-timbang bagi kita yang berhubungan dengan kasus itu. Karena ada orang yang memang selesainya justru dinasihati aja. Selesainya dihukum, kalau nggak dihukum nggak selesai. Selesainya ada yang lebih daripada itu, didenda. Umum ini memang dia melanggar, sudah ya itu otomatis dijalankan. Atau dalam bahasa Islam namanya sudah ada keputusan luar mahkamah. Ada yang semacam. Nah, orang tua perlu piawai menemukan solusi. Wallahu a'lam. Ada yang diberi reward ya, jika kamu bisa meninggalkan, kamu dapat ini gitu, bisa jadi juga ya Ustadz ya. Betul, betul Bu. Ningsi, demikian jawaban dari Ustadz, semoga bisa mencerahkan. Disilakan bagi peserta kuliah lain apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Saya cek dulu di layar 1, 2, 3. Bagi yang menyimak melalui YouTube, bisa menyampaikan pertanyaannya di live chat. Tadi ada yang menyimak melalui YouTube, Pia Japri memberitahu kalau beliau menyimak melalui YouTube. Baru satu pertanyaan di chatroom, Ustadz, mungkin bisa kita lanjutkan materi kuliah kita. Nah, dari sebab tadi kan ketahuan gimana bisa menyelesaikan kondisi ini atau penyakit ini atau yang akhirnya menjadi motif maksiat. Yang pertama, kita semua nih, memang terutama kita ya, memang Allah sudah berikan kita iman yang baik ini. Selalu harus menumbuh kembangkan iman. Supaya pohon iman itu lurus, merekah, besar, kokoh, rindang. Nggak belok, nggak bantet, apalagi sampai nyebrang jalan. Itu bahaya sekali. Dan kabar buruknya menumbuh kembangkan iman itu perlu kerja keras, keras-kerasnya. Sebagaimana konsep iman dan amal soleh saling membantu, menumbuh kembangkan iman ya amal soleh. Ibadah, thalabul ilmi, termasuk yang cukup menguatkan itu sebenarnya dakwah. Dakwah itu luar biasa. Kalau kita masuk di dunia dakwah, itu memang benar-benar kayak terpacu betul untuk memperbaiki diri dan seterusnya dan seterusnya. Terus istilahnya itu ghirah, Islam imannya itu kejaga terus, mendidih terus kan. Tapi kalau nggak masuk dunia dakwah kan, ya tergantung inputannya gitu. Karena kan tidak masuk ke dunia yang berputar kan, dia duduk aja gitu. Oke ya, jadi itu harus ada agenda khusus menumbuh kembangkan iman. Dari apa itu? Nah, yang udah kita kerjakan Bapak Ibu, itu salah satu cara menumbuh kembangkan iman. Ada zikir, ada taubat, ada tilawah, ada lagi apa? Ada ngaji, dan yang lain. Salat jamaah, dan seterusnya. Itu menumbuh kembangkan iman. Jadi kalau itu terus dijalankan, semoga nggak sampailah hati kita itu senang maksiat. Kan yang jadi masalah itu udah berumur tapi masih suka maksiat. Naudzubillah. Kalau nggak maksiat itu kayaknya nggak puas gitu. Jadi puas banget kalau udah maksiat.
Habis minum, alhamdulillah. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, berarti harus tolabul ilmi yang baik. Bersyukur kita kepada Allah. Allah mudahkan kita bisa tolabul ilmi dengan cara yang mudah. Nggak perlu capek-capek jalan-jalan kemana-mana. Sudah cukup membuka layar di rumah, kita bisa tolabul ilmi. Oleh karena itu kami mohon istiqomah ya. Biasanya FH itu yang datang kadang 90-100. Sekarang mulai 60. Nah, hari ini 60. Ayo terus saling mengingatkan, saling menguatkan ya. Ya perlu istiqomah. Saya istiqomah. Supaya apa? Supaya ilmu kita terus kita dapatkan dan bahkan bisa lengkap seluruh kajian sampai ke akhir. Nah, thalabul ilmi itu secara teori emang yang akan menjaga. Tergantung ilmu yang kau serap, itulah sikap mentalmu, itulah perilaku. Thalabul ilmi ya, dan makanya demikian kuatnya Rasul mendorong kita untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sampai posisinya itu sama dengan mujahid fisabilillah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja ilaihim la'allahum yahdharun. Itu saking pentingnya thalabul ilmi. Karena pengaruh betul terhadap ketaatan. Yang ketiga, hati-hati dengan makanan haram. Tentu semua maksiat itu mendorong maksiat berikutnya, sudah saya sampaikan ya. Tapi khusus makanan haram itu membentuk selera. Karena makanan akan menjadi darah, darah itu akan menjadi jantung. Itulah menjadi hati. Kira-kira kalau dilogikakan gitulah. Dan hari ini kita punya tantangan makanan halal. Karena muamalah kita udah Masya Allah. Oleh karena itu ini hanya tip-tip praktis saja ya. Untuk yang sembelihan, pastikan kau punya sumber atau tempat yang kau sudah yakini dia benar sembelihannya. Kalau kau beli sembelihan. Kalau beli makanan yang sajian, yang olahan, pastikan juga itu memang sudah benar. Kalau pabrikan, berarti sertifikat halal MUI, non pabrikan, nah itu sudah dirasa-rasa dia baik. Jangan ngawur, makan apa aja. Kan terjadi kemarin, makan di daerah yang memang banyak non-muslimnya. Makan tanpa tanya, tanpa bayar. Masuk, wah, baru nyesel setelah sudah masuk semuanya. Itu namanya ngawur. Ada kejadian yang di Singapura, ada muslim kan, makan di tempat umum, dibilang sama temennya, bukan tempat yang halal ya, kan sana kan tempat halal, tempat umum. Itu kan makanannya campur, gitu. Kata dia coba, karena aku nggak makan babi, aku cuma makan ayam. Coba bayangin aja sih. Ngawurnya itu. Dipikir kalau sudah makan ayam di tempat yang nyampur menjadi halal. Lah kan nyampur semua barangnya di situ. Minyaknya, wajannya, piringnya semua jadi satu. Itu contoh-contoh yang enggak hati-hati. Termasuk dalam urusan apa saja. Makanya dalam konteks ini ya semoga Allah mudahkan kita dapat rezeki yang halal. Dagang halal, barokah, banyak, mubarokah. Dan bab ini perlu komitmen tinggi. Tapi insya Allah, kalau kita berkomitmen hanya makan yang halal, Allah akan kasih kita yang halal. Yang haram dijauhkan. Tapi kalau kita nggak punya komitmen, maka yang halal haram pun masuk. Ya, bab ini karena perlu dapat penekanan, ada kisah menarik dari para sahabat. Para sahabat itu kalau keluar bekerja,
itu mendapatkan bisikan dari istri. Bisikannya itu luar biasa. Dan ibu-ibu tolong perhatikan. Ini bisikan sahabiah. Nahnu natahammala al-ju'a ayyaman wala natahammalu an-nara qat walau yaum. Kata sahabiah ini, suamiku, kami sanggup menahan lapar beberapa hari. Dan kami tidak akan sanggup menahan neraka meskipun sesaat. Jadi, pastikan hanya membawa yang halal ke rumah. Jangan pernah bawa yang haram ke rumah. Kalau wanita-wanita Indonesia itu bisikin itu ke istri, ke suaminya, nggak ada korupsi. Karena penelitian di KPK beberapa waktu yang lalu, salah satu yang berkontribusi, salah satu ya, adanya suami itu korupsi, itu karena bisikan istri. Makanya di samping dia juga ya, dia juga punya. Tetapi menarik, kalau istri itu bisikin hanya yang halal, suami mau korupsi pun nggak mau. Ngapain gua cari yang halal? Oh, dia dikasih yang haram malah gua nanti dimarahin. Ya udah, beneran. Nggak capek-capek. Makanya di salah satu kota di Sumatera Barat, pernah memanggil salah satu konsultan atau motivator lah, untuk memperbaiki kinerja ketaatan hukum di lingkungan ASN lah atau birokrat. Itu motivator kita itu bukan mentraining pegawainya atau bapak-bapaknya, yang ditraining ibu-ibunya dulu. Dia bilang ke ibunya, bentar dulu kita perbaiki dari rumah, suaminya ngikut. Karena ternyata diam-diam suami itu tergantung bisikan istri. Nah itu kira-kira. Istri bisikin haram, suami mau halal, mikir dia. Ya, ntar kalau pulang gua bawain dikit marah dia. Ya udah deh, haram-haram dah. Tapi kalau istri bisikin halal, mau haram pun nggak berani. Lah ngapain gue nyari yang haram? Dia maunya yang halal doang, ntar kalau yang haram, ntar dia malah marah, ntar dia malah pulang nanti. Jadi aja deh, kere deh. Dia juga mau kere. Itu betapa berartinya bisikan seorang wanita. Nah, para sahabiat dulu bisikannya gitu. Nahnu la natahammal nahnu natahammalul ju' walau ayyaman. Wala natahammalun nar walau sa'a. Hai suamiku, kami masih sanggup menahan lapar beberapa hari. Jadi nggak usah takut kalau nggak bawa pulang. Tapi kami tidak akan sanggup menahan api neraka meskipun sesaat. Jadi tolong jangan pernah bawa perkara haram ke rumah. Oh ya. Terakhir, berarti memang harus menjaga pergaulan ya. Jadi la tajris ila ahli suq. Jangan duduk di samping orang-orang buruk. Karena kalaupun nanti kamu nggak ikut buruk, minimal kena baunya buruk. Seperti orang yang ada di dekat penjual parfum, meskipun tidak sampai beli parfum, dia dapat baunya parfum. Mirip dengan orang yang ada di samping orang yang membakar besi, kata Nabi. Walaupun dia tidak kena bakarnya, dia kena panasnya dan kena baunya api. Naudzubillah. Jadi akhirnya nanti ikut-ikutan sampai menjadi selera, maunya suka maksiat. Naudzubillah. Oke, sampai poin ini silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair Ustadz. Ini ada pertanyaan di chatroom, izin saya bacakan. Masih dari Ibu Minrianingsih. Pak Ustadz, bagaimana melihat pelanggaran dari perspektif ya agama dan HAM. Jadi bagaimana melihat pelanggaran dari perspektif agama dan HAM keduanya? Begini, hak asasi manusia itu
kan konsepnya itu kan dulu digagas oleh para ahli hak asasi manusia, sehingga lahir apa itu Konvensi Jenewa ya kalau nggak salah tentang hak asasi manusia. Secara umum HAM ini asasi manusia ini ada yang cocok sama syariat, ada yang tidak cocok. Maka bagi Muslim, dan itu yang dianut oleh negara-negara Muslim, HAM yang diakui di dunia itu, jika cocok, ya itu yang kita terapkan. Tapi kalau nggak cocok, ya itu nggak kita terapkan. Contoh kan, hak seorang wanita untuk bertemu dengan siapa saja. Jangan nggak cocok sama syariat. Ya kan harus izin sama suaminya. Ya. Hak saya, orang Isya. Hak seorang laki-laki untuk pergi kemana saja. Ya nggak bisa. Kamu udah punya anak, punya kewajiban. Jadi nggak bebas. Makanya ketika akhirnya lahir gerakan yang cukup populer ya di Eropa, terutama di Belanda, perjuangan untuk mendorong badan wanita itu adalah hak otoritas wanita. Terserah mau teranjang atau tidak teranjang, hak dia. Kenapa laki-laki pada usil? Gitu. Pernah didorong. Nah, itu ya kalau di Islam ya nggak bisa diterima. Nah, jadi kalau ada pelanggaran terhadap HAM, tergantung. Kalau dia cocok sama Islam, ya udah berarti melanggar. Kalau enggak, ya nggak usah dianggap. Ya tapi ya dikomunikasikan dengan sangat baik. Nah kalau Islam melanggar, menganggap pelanggaran ini ya dari sudut pandang Islam, dan insya Allah sudut pandang Islam ini akan baik untuk alam semesta. Karena ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawaban pertanyaan dari Bu Min Rianingsi tadi. Bila masih ada pertanyaan dari peserta kuliah lain, disilakan. Kita masih ada beberapa saat sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya cek dulu apakah ada yang raise hand. Sebentar. Ya, baik. Belum ada yang raise hand, dan saya kira ini adalah pertanyaan pamungkas dari Bu Min. Kalau ada closing statement dari Ustadz, disilakan. Mungkin ada amalan praktis Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk menghindarkan kita dari isian ini, atau menghindarkan dari suka melanggar ini, dan sebaliknya maunya taat itu zikrullah. Jadi grup zikir kita itu dikuatin aja. Terutama zikir la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi insya Allah membuat hati itu maunya taat aja. Dengan izin. Terutama zikir apa? La ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya sudah bergabung bisa istiqomah dan ngajak yang lain. Hari ini saya sudah dengar katanya, kelas rapat yayasan kemarin, pokoknya saya dengar dari pengurus sudah ada 7 grup zikir. Alhamdulillah. Mohon terus dikembang-kembangkan agar situasinya itu zikrullah. Jadi maunya taat kepada Allah SWT. Nah ini ya tentu bagi yang masih punya kesempatan, boleh ditambah dari yang itu kan hanya angka-angka pendidikan ya. Boleh ditambah, termasuk tilawah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Kami ulangi lagi ya. Hati mukmin itu sebagaimana dinyatakan oleh Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah cintakan kepada kalian iman, dan Allah hiaskan iman di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah bencikan kepada kalian kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Jadi kok malah suka kemaksiatan, dengan bahasa lain, suka melanggar, berarti sedang ada masalah. Jangan senang. Karena aslinya mukmin itu hubbiba ilaihi al-iman. Dicintakan kepadanya iman.
dan ketaatan. Jadi senang taat. Makanya ada hadis Nabi kan, man sarratuhu hasanatuhu wasa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang ketika berbuat baik dia bahagia dan ketika berbuat buruk dia sedih, dia mukmin. Karena aslinya orang mukmin itu nggak suka melanggar, maunya itu taat. Makanya kalau dia melanggar, itu segera dia menyelesaikan. Imam mukmin tidak selalu maksum, yang maksum hanya para nabi. Kalau mukmin biasa selain nabi ya pasti pernah melanggar, pernah salah. Tapi bedanya mukmin itu kalau melanggar, dia nggak bangga melanggar karena aslinya tidak suka melanggar. Makanya di surat Ali Imran ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisha aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunub. Dan orang-orang yang ketika berbuat fahisha dan mengenai diri mereka sendiri maka dia langsung ingat kepada Allah dan mereka minta ampun kepada Allah. Karena aslinya orang mukmin itu tidak suka melanggar, maunya itu taat. Karena kalau taat dia bahagia. Alhamdulillah bisa sholat, dia bisa ngaji, alhamdulillah hijaban, alhamdulillah bisa baca Quran, alhamdulillah bukan ya hijaban. Ya gitu. Alhamdulillah ini alhamdulillah bisa ngasih nafkah, alhamdulillah bisa nyekolahin anak. Ya ngasih nafkah, khosarodain. Bukan gitu. Alhamdulillah. Suatu ketika dia akhirnya melanggar. Sedih sekali. Maka dia akhirnya pikir dan taubat. Mungkin demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang kita kaji pada malam hari ini menginspirasi, menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan saya doakan bagi yang sudah hadir selalu bisa lebih istiqomah lagi. Yang belum bisa hadir pada malam hari ini, mohon diingatkan untuk terlalu bisa hadir. Ya, tantangan belajar itu istiqomah. Istiqomah. Ya, saya doakan semua, semoga kita semua, ibu-ibu, bapak semua, terutama yang ada di grup, yang jumlahnya 1000 itu, bisa tergugah semua. Masya Allah. Jumlahnya 1000 itu. Di grup itu 1000. Keren. Kalau gabung semua, Masya Allah, sudah luar biasa. Masya Allah. Ayo didorong. Mohon dijabri satu-satu. Semoga pada saat tadi udah juga bilang sama beberapa ustadz, saya punya pengajian setiap pagi. Daripada kalian pada cari ngaji kemana-mana, ngaji aja gabung saya online. Tinggal modal handphone terus duduk manis dapetin. Ya semoga nanti tambah syiar. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu acara kuliah kita. Sampai berjumpa pada kuliah pekan depan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama menimba ilmu dan kuliah ini kan tentang tazkiyatun nafs yang sepanjang hayat. Jadi semoga bisa ada yang melekat dalam hati kita meskipun belajarnya panjang ya. Mungkin seperti itu dari saya. Demikian kita akhiri perkuliahan kita malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.